Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 7 November 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Damai sejahtera dan sukacita dalam roh menjadi bagian kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Susanti Pasaribu. Kepada Ibu Susanti, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Judul renungan kita pada pagi hari ini, Damai, Sejahtera, dan Sukacita di dalam Roh. Ayat intinya terdapat di dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Merupakan hak istimewa setiap orang Kristen untuk menikmati penggerakan mendalam Roh Allah. Kedamaian surgawi yang manis akan menyelimuti pikiran, dan Anda akan senang bermeditasi tentang Allah dan surga. Anda akan menikmati janji-janji mulia dari firman-Nya. Testimonies for the Church, volume 1, halaman 159. Ketika Roh Allah menguasai pikiran dan hati, jiwa yang bertobat menyanyikan sebuah lagu baru. Sebab dia menyadari bahwa berdasarkan pengalamannya, janji Allah telah digenapi, bahwa pelanggarannya telah diampuni, dosanya telah ditutupi. Dia telah melakukan pertobatan kepada Allah atas pelanggaran hukum ilahi dan iman kepada Kristus, yang mati demi pembenaran manusia. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, ia memiliki
damai dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. The Acts of the Apostles, halaman 476. Ada damai sejahtera dalam percaya dan sukacita dalam Roh Kudus. Percaya mendatangkan kedamaian dan percaya kepada Allah mendatangkan sukacita. Percaya, jiwaku berkata, percayalah beristirahat di dalam Allah. Dia mampu menjaga apa yang telah Anda serahkan kepadanya. Dia akan membawamu lebih dari seorang pemenang melalui Dia yang telah mengasihimu. Testimonies for the Church, volume 2, halaman 319. Demikianlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Susanti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mari kita baca kembali ayat inti renungan hari ini, khususnya dalam versi King James yang berkata, "For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost." Ada satu kata penting dari ayat ini, yaitu in. Lihat yang ditandai warna kuning, yang artinya di dalam. Sementara dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan oleh. Keduanya mempunyai makna yang berbeda. Jika dikatakan oleh Roh Kudus, maka damai sejahtera itu adalah suatu pemberian, yaitu yang diberikan oleh Roh Kudus. Tetapi dalam versi King James, damai sejahtera itu di dalam Roh Kudus. Damai sejahtera oleh Roh Kudus dan damai sejahtera di dalam Roh Kudus adalah suatu kondisi yang amat berbeda. Yang satu hanya terima damai, tapi tidak ada Roh Kudus. Yang satu menerima damai karena berada di dalam Roh Kudus. Dan inilah pengalaman Yesus. Perhatikan yang Roh Nubuat jelaskan dalam The Youth Instructor tanggal 8 September tahun 1898 paragraf 11. Sejak masa kanak-kanak hingga dewasa, Kristus mengajarkan bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Dia adalah kebenaran, Roh Allah ada padanya. Mengapa? Karena dia tidak pernah oleh satu tindakan tidak patuh memisahkan dirinya dari Allah. Yesus tidak pernah memisahkan dirinya dari Allah, yaitu Bapanya. Itulah sebabnya Yesus memiliki damai sejahtera dan sukacita dalam hidupnya. Bagaimana caranya Yesus bersatu dengan Bapanya? Oleh kehadiran Roh Bapanya. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 10, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Damai sejahtera yang Yesus miliki bukan karena Bapa berikan kepadanya, tetapi karena Bapa tinggal di dalam Kristus. Dan inilah patron bagi kita semua. Sebagaimana Yesus memiliki damai sejahtera oleh karena tinggal di dalam Bapanya, demikian juga kita memiliki damai sejahtera dengan tinggal di dalam Yesus. Roh Nubuat menuliskan dalam Mind Character and Personality, halaman 762 paragraf pertama. "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ini bukanlah sesuatu yang Dia berikan selain dari dirinya sendiri. Itu ada di dalam Kristus dan kita dapat menerimanya hanya dengan menerima Dia. Jelas bahwa damai sejahtera yang Yesus berikan bukanlah sesuatu yang terpisah dari dirinya sendiri. Damai sejahtera yang dari Yesus tersebut ada di dalam Yesus, dan karenanya hanya dengan menerima Yesus kita dapat menerima damai sejahtera Yesus tersebut. Itulah sebabnya Yesus berkata,
tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Apa hasilnya? Buah-buah roh, dan 2 di antaranya adalah damai sejahtera dan sukacita. Bible Echo tanggal 15 Januari tahun 1892 paragraf 7 berkata, kita harus memiliki Kristus tinggal di dalam hati kita oleh iman, dan kemudian kita akan memanifestasikan buah-buah roh yang firman Allah nyatakan sebagai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Perhatikan saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat berkata, kita harus memiliki Kristus tinggal di dalam hati kita oleh iman. Jika dikatakan harus, artinya tidak ada pilihan, tidak bisa gonta-ganti. Yang kita perlukan hanyalah Kristus dan tinggal di dalam Yesus, yaitu dengan menerima Roh-Nya. Inilah yang dimaksudkan dengan memiliki damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab Kristus hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus yang disebut Roh Kristus. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 313 paragraf 4. Ada damai sejahtera dalam percaya dan sukacita dalam Roh Kudus. Percaya mendatangkan kedamaian dan percaya kepada Allah mendatangkan sukacita. Percaya. Jiwaku berkata, percayalah, beristirahatlah di dalam Allah. Berdasarkan penjelasan Alkitab dan Roh Nubuat, Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh-Nya Allah, yang adalah Roh-Nya Bapa, yang kita terima oleh kehadiran Anak-Nya dalam hati kita, yaitu Immanuel, Allah beserta kita, yang tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus, yang disebut Roh Kristus. Sebab Kristus itulah damai sejahtera dan sukacita. Percayalah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa penting bagi kami untuk tinggal di dalam Roh, agar damai dan sukacita dapat menjadi bagian kami. Kami menerima damai dan sukacita bukan di luar Roh atau menerima dari Roh, tetapi tinggal di dalam Roh. Dan Roh yang dimaksud adalah Roh-Nya Kristus. Sebab damai sejahtera tersebut adalah dengan menerima Kristus. Damai itu bukan terpisah dari Kristus, tetapi di dalam Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini. Tinggallah dalam kami ya Yesus, agar masing-masing kami berbuah, dan 2 di antaranya adalah damai sejahtera dan sukacita. Dan bila mana Engkau datang kedua kali, kami semua layak untuk diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.